Tersisa 2 episode lagi menuju akhir season 2 High Potential. Dan di episode ini, misteri besar tentang apa yang sebenarnya terjadi pada roman Cinquera mulai terbuka lebih jelas dari sebelumnya. Episode dimulai di kantor LAPD. Selena memberitahu tim bahwa Willa Quinn berada di Los Angeles. Nama itu langsung membuat suasana ruangan berubah tegang. Semua orang di ruangan itu tahu Willa adalah orang yang berbahaya. Ia mungkin orang yang terlibat dalam penculikan Roman 16 tahun yang lalu. Namun sebelum pembahasan itu berlanjut, Selena menerima laporan kasus baru. Tanpa membuang waktu, Carradine dan Morgan segera berangkat menuju TKP. Namun di saat yang sama, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Secara tiba-tiba, Willa Quinn justru muncul di kantor LAPD. Kedatangannya jelas bukan kebetulan. Sementara itu di lokasi kejadian, korban ditemukan di sebuah gedung terbengkalai bernama Encase. Korban adalah seorang seniman grafiti bernama Tyler Villanueva. Tubuh Tyler ditemukan tersangkut di balkon gedung. Namun dari luka di bagian belakang kepalanya, terlihat jelas bahwa ia lebih dulu dipukul dengan benda berbentuk silinder sebelum akhirnya jatuh dan tersangkut di balkon. Carradine dan Morgan masuk ke dalam gedung Encase. Di dalamnya, dinding penuh dengan berbagai grafiti berwarna mencolok. Morgan langsung mengeluh tentang panas ekstrim di dalam gedung itu. Udara terasa sangat pengap, bahkan untuk bangunan kosong. Sementara itu, Carradine menemukan bercak darah di lantai yang penuh grafiti. Temuan itu memastikan bahwa pembunuhan terjadi di lantai tersebut, bukan di balkon tempat tubuh Tyler ditemukan. Di sisi lain, Morgan memperhatikan satu grafiti yang tampak jauh lebih baru dibandingkan yang lain. Morgan yakin itu adalah karya terakhir Tyler sebelum ia dibunuh. Got killed. The colors match the paint on his hands. Saat melihat tanda khusus pada grafiti itu, Morgan langsung mengenalinya. Itu adalah tanda milik seorang seniman grafiti bernama Dufang. Morgan menduga kuat bahwa Tyler sendiri adalah sosok di balik nama Dufang. Namun ada hal lain yang membuat Morgan semakin tertarik. Ia melihat bahwa grafiti Tyler tampaknya menimpa karya milik seniman lain. Dalam dunia grafiti, menimpa karya orang lain adalah penghinaan besar. Artinya, motif pembunuhan Tyler kemungkinan berasal dari rivalitas antar seniman grafiti. Okay, well, I'll have forensics process this area and tell everybody else what we're thinking. Setelah pemeriksaan awal selesai, Carradine dan Morgan kembali ke LAPD. Di sana, Willa Quinn sudah berada di ruang interogasi. Morgan terlihat tidak sabar ingin bertemu dengannya. Namun Selena menahan Morgan. Selena mengatakan bahwa ia sudah memiliki rencana sendiri. Di dalam ruang interogasi, Willa terlihat tenang seperti biasa. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke LAPD bertujuan untuk membersihkan namanya dan menawarkan bantuan. Namun Selena tidak tertarik. Sebaliknya, Selena menunjukkan hasil ekstraksi awal dari ponsel milik Eric Hayward. Di layar terlihat riwayat pesan dengan kode-kode misterius yang mencurigakan waktu percakapan itu terjadi tepat saat Roman menghilang. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa ia akan segera berbicara langsung dengan Eric untuk mengetahui arti kode tersebut. Untuk pertama kalinya, wajah Willa terlihat tegang. Wow. Dan secara mengejutkan, Selena justru mengizinkan Willa pergi. Keputusan itu membuat Morgan kesal. Morgan tidak mengerti kenapa Willa dilepaskan. Namun Selena menjelaskan bahwa itu bagian dari rencananya. Ia melihat sendiri bagaimana Willa tampak ketakutan. Dan itu cukup untuk meyakinkan Selena bahwa Willa memang terlibat dalam penculikan Roman. And with Hayward's help, we're about to find out why. Beberapa waktu kemudian, Carradine dan Morgan kembali fokus pada kasus Tyler. Untuk memahami dunia grafiti lebih dalam, Morgan memanggil seseorang dari masa lalunya. Seorang profesor seni sekaligus mantan seniman grafiti bernama Nicole. Pertemuan itu terasa emosional karena ini adalah pertama kalinya Morgan bertemu Nicole kembali sejak hilangnya Roman 16 tahun lalu. Nicole membantu menjelaskan grafiti di lokasi. Ia mengatakan bahwa Tyler menimpa karya milik seniman lain bernama Psyclops. Morgan kemudian memperhatikan cat kaleng milik Psyclops. Semua kaleng tampak penyok. Morgan tahu kaleng cacat produksi biasanya tidak dijual ke publik. Artinya Psyclops kemungkinan bekerja di toko cat tersebut dan membeli kaleng gagal produksi dengan harga murah. Analisis Morgan terbukti benar. Dabney dan Oz mendatangi toko itu. Di sana mereka menemukan seorang karyawan yang tampak panik dan mencoba kabur saat ditanya tentang Psyclops.
Namun pengakuannya justru mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dirinya dan DeFong sebenarnya disewa seseorang untuk mencoret seluruh gedung Encase. That weird building, Encase? We were being paid to tag it. Nama asli dari Psyclove itu adalah Anton. Ia langsung dibawa ke ruang interogasi. Anton bersikeras bahwa ia dan Tyler hanya disewa untuk membuat grafiti. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang menyewa mereka. Selain itu, Anton memiliki alibi kuat. Ia dihentikan polisi lalu lintas antara jam 5 hingga 7 pagi, waktu yang sama dengan perkiraan kematian Tyler. I never thought the cops would get me out of trouble. Sementara interogasi berlangsung, Nick Wagner menemui Morgan di balik kaca dua arah. Ia menyampaikan permintaan dari ayahnya. Beberapa waktu sebelumnya, Wagner menemui ayahnya di kantor senator. Ayah Wagner yang sedang mencalonkan diri sebagai senator ingin Morgan bergabung dalam panel penyelidikan korupsi. Meskipun Wagner menolak, namun dia tetap menyampaikan permintaan ayahnya itu kepada Morgan. Yang jelas, Morgan langsung menolak. Morgan lebih tertarik melanjutkan penyelidikan kasus. Carradine dan Morgan kemudian menemui arsitek gedung Encase, Gerald Lee. Lee menjelaskan bahwa gedung Encase tidak akan pernah selesai dibangun. Bangunan itu akan dihancurkan oleh pengembang. Ia juga mengatakan bahwa grafiti di gedung tersebut menurunkan nilai properti. Saat ditanya lebih lanjut, Lee mengaku bahwa hanya ada satu pengembang yang tertarik membeli lokasi tersebut. Namun pembeli itu hanya tertarik pada lahannya, bukan bangunannya. Carradine dan Morgan meminta nama pembeli itu. Nama itu adalah Brad Ledmore. Mereka kemudian mendatangi rumah Brad. Di sana mereka menemukan grafiti baru di depan garasi rumahnya. Dari gaya dan warnanya, Morgan yakin itu adalah karya DeFong. Tak lama kemudian Brad muncul. Carradine langsung menanyakan hubungannya dengan Tyler. Akhirnya Brad mengaku, ia memang menyewa Tyler dan Anton untuk mencoret gedung Encase agar nilai properti turun dan perusahaannya bisa membeli gedung itu dengan harga murah. Namun Brad sudah membayar mereka sepenuhnya, bahkan menggunakan dana kuliah putrinya. Bukti transfer menunjukkan bahwa pembayaran dilakukan sebelum Tyler dibunuh. Artinya Brad tidak memiliki motif untuk membunuh Tyler. Dengan petunjuk yang semakin buntu, Carradine dan Morgan memutuskan kembali ke gedung Encase. We should head back to the building. Maybe you walked in on something else. Saat berada di dalam gedung untuk kedua kalinya, Morgan kembali mengeluhkan panas ekstrim. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sebuah tumpukan mencurigakan. Saat diperiksa, Morgan melihat tabung propana dengan api kecil menyala. Di atasnya tergantung sarung tangan yang dipenuhi bensin. Morgan langsung menyadari, itu adalah bom waktu. Saat sarung tangan larut oleh bensin, ia akan jatuh ke api dan memicu kebakaran besar. Morgan menyuruh Carradine pergi, namun Carradine justru memerintahkan Morgan keluar lebih dulu, sementara ia mencoba memadamkan api. Morgan berlari keluar gedung, dan beberapa detik kemudian, ledakan besar mengguncang gedung Encase. Carradine berhasil keluar, namun beberapa langkah kemudian, ia tiba-tiba jatuh. Darah terlihat mengalir dari belakang kepalanya. Officer down! Scene kemudian berpindah ke rumah sakit. Carradine akhirnya sadar. Lucia datang menjenguknya. Tak lama kemudian Morgan muncul membawa kue coklat chip. Lucia bertanya kenapa Morgan tidak membawa kue favorit Carradine. Carradine dan Morgan menjawab hampir bersamaan. Momen kecil itu membuat Lucia menyadari betapa dekatnya hubungan mereka. It's not the same thing. Kemudian pindah ke ruang utama sementara Carradine dirawat di rumah sakit. Kasus ini sekarang melebar dari sebuah grafiti menjadi percobaan membakar seluruh gedung. Namun tim yakin pembunuh dan pelaku pembakaran adalah orang yang sama. Tabung propana diyakini adalah senjata pembunuhan terhadap Tyler dilihat dari bentuk silinder dan bahannya. Jadi kemungkinan Tyler tidak sengaja bertemu pelaku saat pelaku melakukan percobaan pembakaran. Pelaku membunuh Tyler lalu sekarang kembali melakukan aksi pembakarannya lagi. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang mau merobohkan gedung Encase? Selena memerintahkan Morgan untuk kembali menanyai Brad Ledmore dan kali ini bersama Nick Wagner. Di dalam perjalanan, Morgan tiba-tiba mengatakan tertarik dengan tawaran ayah Wagner. Hal itu justru mengejutkan Wagner. Ia lalu jujur dan meminta Morgan untuk menolak karena ayahnya hanya akan memanfaatkan Morgan. Morgan sendiri sebenarnya hanya mengetes Wagner agar kaptennya itu jujur. Dan ia bertanya apakah tanggapan ayah Wagner jika tahu Morgan menolak tawaran itu. Honestly, Morgan, I couldn't care less. Sekarang timbah kembali di rumah Brad. Di dalam rumahnya,
terdapat miniatur bangunan Encase di mana ia mengatakan perusahaannya tertarik dengan gedung itu bukan lahannya saja. Morgan lalu melihat bahwa posisi miniatur gedung itu diputar 90 derajat dari posisi aslinya. Brett mengatakan baru ingat kalau pemilik awal gedung meminta perubahan posisi di menit-menit akhir. Morgan lalu mengambil lampu untuk bahan ilustrasinya. Posisi Encase yang sekarang sinar mataharinya terlalu banyak menyinari sisi beton. Sementara posisi miniatur yang dibuat Brett membuat sisi beton sedikit mendapat sinar matahari. Brett lalu mengatakan ia bukan arsitek dan juga belum pernah masuk ke gedung Encase. Tapi mendengar penjelasan Morgan tadi, posisi Encase yang sekarang justru akan menghancurkan struktur gedung tersebut. Well, that sounds bad. Kembalilah ke LAPD. Carradine menelpon untuk mendengar kelanjutan penyelidikan. Morgan sudah sampai di deduksi akhir. Ia menjelaskan pemilik gedung pertama meminta posisi gedung Encase saat ini. Lee terlalu terburu-buru menuruti tanpa tahu dampak posisi gedung itu berada di posisi yang salah. Ini adalah penyebab panasnya gedung tersebut. Dampak lainnya akan mempengaruhi pondasi peredam guncangan gempa. Jika terlalu panas, maka pondasi peredam akan kehilangan kelenturan dan tidak berfungsi. Jika terjadi sebuah gempa skala sedang, maka dipastikan gedung itu akan runtuh. Dan penyelidikan tim tentang kebakaran terakhir, itu tampak disengaja merusakkan beton di sisi yang banyak disinari matahari. Seolah-olah seseorang ingin mendesain ulang salah satu sisi gedung tanpa ada yang bertanya kenapa di tengah perusahaan Brett berencana akan membeli Encase. Dan orang itu adalah sang arsitek Encase, Gerald Lee. Dialah pelaku pembunuhan Tyler sekaligus yang melakukan percobaan pembakaran gedung. Ia membunuh Tyler saat itu untuk menghilangkan saksi karena seluruh kadernya bergantung pada keberhasilan desain gedung Encase. Ia memperbaiki kesalahan posisi gedung dan menghindari skandal. Osdale melaporkan bahwa LAPD sudah dikirim ke kantor dan rumah Lee yang nyatanya ia telah menghilang. Satu-satunya yang berhasil dilacak adalah pembelian terakhir Lee, yaitu kantong tidur dan lentera. Morgan heran kenapa tidak membeli perlengkapan makanan. Tim lalu menuju rumah Lee untuk mencari petunjuk keberadaannya. Saat berkeliling, Morgan melihat satu bahan pembuat Encase, yaitu beton lentur. Dan tampaknya Morgan tahu di mana Lee bersembunyi. I think it just helped me figure out where he's hiding. Beberapa waktu kemudian di LAPD, tim telah berhasil menangkap Gerald Lee. Selena pun bertanya bagaimana batu sebelumnya memberitahu Morgan keberadaan Lee. Morgan mengatakan bahwa itu bukanlah batu, melainkan miniatur. Di rumah Lee, Morgan menyimpulkan bahwa Lee menyimpan sketsa yang pernah ia buat dan artikel tentang dirinya. Salah satu artikelnya membahas bagaimana Lee merencanakan membangun Encase sejak pertama kali ia mendapat klien untuk membangun ruang bawah tanah menggunakan bahan beton lentur. Dan Lee membangun bunker rahasia di gedung Encase karena dibangun dengan bahan yang sama. Ini menjelaskan mengapa Lee hanya membeli kantung tidur dan lentera, tidak dengan makanan. Karena di bunker, itu sudah dipastikan ia sudah lebih dulu memasoknya. Di tengah terkesannya Selena kepada Morgan, Nicole muncul. Ia juga terkesan dengan penyelesaian kasus oleh Morgan. Ia datang untuk memberi buku yang pernah Roman berikan kepadanya. Ia berharap buku itu akan menginspirasi Eva yang juga memiliki bakat seni seperti Roman. Kasus pun selesai. Morgan dan Nicole pamit dari LAPD. Tak lama setelah kepergian mereka, Selena menerima telepon dari Willa Quinn. Willa memberitahu bahwa Eric Hayward telah dipindahkan ke fasilitas FBI karena kemungkinan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan agen FBI bernama Layla Flynn, agen yang tewas sekitar waktu penculikan Roman. Selena terdiam, ia tidak tahu tentang pemindahan Eric, dan saat itu juga ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua ini adalah ulah Willa Quinn. Willa sengaja memindahkan Eric agar Selena tidak bisa berbicara dengannya. Dan scene terakhir menjadi pengungkapan terbesar di episode ini. Willa Quinn terlihat mengunjungi seseorang. Orang itu adalah ayah Nick Wagner. Di sanalah terungkap kebenaran mengejutkan. Willa Quinn lah yang meminta ayah Wagner untuk memindahkan Morgan dari unit kejahatan besar LAPD. Karena mereka tahu Morgan terlalu dekat dengan kebenaran tentang Roman. If I go down, you're coming with me.